Pak Rudi Yohanes. Bebas, silakanlah mau bahas apa. Pak, penguasa alam maut itu siapa, Pak? Penguasa alam maut menurut Bible siapa, Pak? Penguasa alam maut itu namanya iblis. Dialah bapak alam maut. Oke, sekarang saya tanya, ketika Yesus Anda mati, dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan ke siapa? Oke, aku jawab. Yesus tidak pernah mati. Anda keliru. Tetapi yang benar, Anda harus melihat peristiwa penyaliban Yesus ada dua ruang. Yang satu ruang dalam kubur, yang satu ruang luar kubur. Kita manusia adalah orang-orang di luar kubur. Maka ketika Yesus disalibkan, Yohanes 10 ayat 17-18 mengatakan, aku menyerahkan nyawaku untuk mengambilnya kembali, untuk menerimanya kembali. Ya, jadi Yesus di kayu salib dilihat oleh manusia mati, betul mati dari sudut manusia. Tapi dari sudut Yesus, di hadapan Tuhan tidak ada yang mati tetapi tertidur. Ketika Lazarus, Yohanes 11. Dia tidak mati tetapi tertidur, kata Yesus. Sudah. Maka Yesus diturunkan dari kayu salib, dimasukkan ke dalam kubur, ditutuplah pintu kubur. Tap. Sebelum Yesus dikuburkan, Yesus pernah murid-murid minta tanda. Apa tanda Tuhan? Maka Yesus mengatakan tanda Yunus. Tahu Yunus bagaimana kisahnya? Dia dimakan ikan, maka ada dua ruang di situ. Ruang di atas kapal dan ruang di perut ikan. Orang di atas kapal melihat Yunus dimakan ikan. Artinya Yunus pasti mati. Logika manusia pasti mati makan ikan. Tetapi faktanya kalau kita baca surat kitab Yunus yang 2. Yunus tidak mati malah berdoa. Nah ini. Sama dengan Yesus. Begitu pintu kubur ditutup. Yesus bangun. Ya silakan. Ya terus kan dikatakan dia turun ke alam maut, Pak, ke neraka. Anda kan pernah baca Bible. Ketika dia mati, dia turun ke alam maut. Bahkan masuk di dalam pengakuan Credo Nikia loh. Dia turun ke alam maut. Kalau Anda mengatakan dia tidak mati, ini kontradiksi, Pak. Siap, oke. Justru dia tidak mati, maka bisa turun ke dalam kerajaan maut. Kalau Yesus mati, Yesus akan turun ke dalam kerajaan maut menjadi pendosa. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Yesus mati di kayu salib menyerahkan nyawanya bukan berdosa. Kalau sampai Yesus masih ke dalam alam maut karena mati, Yesus berarti ada dosa. Dan dia akan dipenjara di alam maut selama-lamanya. Tidak ada penebusan dosa lagi. Tetapi yang benar adalah begitu pintu ditutup, ingat, iblis tidak bisa melihat Yesus, Yesus bisa melihat iblis. Matius 4. Sudah? Juga Yohanes 9:20 ketika 19 disuruh si Yudas masuk iblis. Maka Yesus turun ke dalam kerajaan maut dalam tubuh kemuliaan. Hanya tubuh kemuliaanlah yang bisa mengalahkan alam maut, daging tidak bisa. Pahami? Paham ya? Pak, nggak ada bedanya sama Lazarus. Di kitab Yohanes itu 1 ayat 12. Ya. Perbedaan Lazarus dengan Yesus adalah, oke, aku jelaskan. Lazarus mati, tapi bagi Yesus dia tidur. Ingat. Maka Yesus memerintahkan dia, bangunlah engkau. Karena itu hebatnya Bible dikatakan pada hari yang keempat. Ya. Hari yang keempat ini adalah gelap dengan terang dipisahkan. Maka sebelum lewat hari keempat, Yesus bisa membangunkan Lazarus. Tapi andai kata lewat hari keempat, Yesus tidak bisa membangunkan Lazarus. Kenapa? Terang dengan gelap sudah dipisahkan. Itu kalau nggak percaya, baca Kejadian 1. Pada hari keempat lah terang dengan gelap dipisahkan. Dan Alkitab mengatakan terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Yesus orang adalah terang. Lazarus belum lagi dibawa ke alam maut itu ya. Maka Yesus mengatakan, hai Lazarus keluar kau. Katanya. Keluar Lazarus. Tetapi bedanya dengan Yesus, Lazarus tidak naik ke surga, mati lagi. Itu bedanya. Silakan. Naik ke surga kan bukan cuma Yesus, Pak. Di raja-raja itu dikatakan Elia naik ke surga. Terus Henok naik ke surga. Apa bedanya sama Yesus kalau sama-sama naik ke surga? Malah nggak mati dua orang ini.
Elia sama Henok Oke. nggak mati loh Pak. Nggak ada datanya di Alkitab dia mati. Lebih hebat Ya. mana itu? Oke, sekarang saya jelaskan. Henok naik ke surga, betul. Dia tidak berdosa karena dia bergaul Allah, akrab dengan Allah. Itu Kejadian 5. Elia juga tidak mati karena dia dijemput langsung dengan kereta api dibawa ke surga. Kenapa harus demikian? Karena upah dosa adalah maut. Daging ini akan kembali menjadi tanah. Sementara mereka tidak berdosa. Tempat mereka tidak bisa di bumi. Kalau mereka di bumi pasti mati. Pasti harus kembali daging. Maka Tuhan mengangkat mereka. Kemana? Ke Firdaus. Karena di sanalah tempat orang-orang hidup nanti. Dibawa kedua-duanya. Tetapi Yesus kelebihannya apa? Mereka berdua tidak pernah mengalami turun ke dalam kerajaan maut. Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Itu bedanya. Dan meremukkan kepala iblis. Sementara mereka nggak turun langsung naik. Nah, ketika Yesus turun ke dalam kerajaan maut, meremukkan kepala si iblis. Manusia dari luar goa melihat kan Yesus sudah mati, dikuburkan pada hari ketiga bangkit. Di situ kami punya keyakinan setelah kematian ada kebangkitan dan setelah kebangkitan ada jalan menuju sorga. Itu yang diperagakan Yesus. Sementara Elia tidak pernah memperagakan setelah kematian ada kebangkitan dan setelah kebangkitan ada jalan ke sorga, nggak pernah. Tapi dia langsung ke sorga. Ya, saya tanya lagi Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan kepala lu itu kan diinjak oleh tumitnya. Dan itu kan nubuatan terhadap Yesus yang dia akan meremukkan kepala iblis. Betul ya Pak? Seperti itu ya Pak? Ya, Oke, betul. sekarang saya nanya. Coba tunjukkan di dalam perjanjian baru dia menginjak kepala iblis. Silakan, saya buka ayat berapa? Ya. Coba, tunjukkan. Begini. Ya, begini. Kepala iblis itu mengenai maknanya apa? Hai dosa, di manakah sengatmu? Kan ada. Sengat dosa itu adalah kalau kita lihat ular, itu di kepalanya sengatnya itu, yakni ditaring. Taring posisinya di kepala. Itu menunjukkan perumpamaan adalah bahwa alam maut, alam dosa itu sudah dikalahkan Yesus. Dia turun, itu kalau dibaca di Matius 27 ayat 53. Dia turun ke dalam kerajaan maut membebaskan orang-orang soleh. Sehingga orang-orang saleh ini pergi ke kota Kudus, Jawa Tengah. Bukan, ke sorga. Maka di dalam alam itu dia membebaskan Abraham, membebaskan Samuel, pokoknya membebaskan orang-orang suci. Pahami dulu itu. Itulah yang dinamakan meremukkan kepala iblis. Sangat iblis itu adalah dosa, taringnya itu. Silakan. Ini Pak, saya tanya lagi, ini penasaran ya Pak. Ini seandainya saya ada contoh cerita, ada seseorang si A ini mencuri Pak ya. Mencuri, dia ditangkap polisi, dijebloskan ke penjara. Lalu polisi tadi mendatangi rumah si A itu, mengambil anak dari si A tadi. Pas dia waktu nonton TV, terus diborgol, ibunya nanya, loh anak saya mau dibawa kemana? Anak Anda akan saya jebloskan ke penjara. Kenapa dia dijebloskan ke penjara? Karena dia adalah anak seorang maling. Lalu dibawa. Ya, kalau mereka berbicara, ini teologi kami, kita nggak boleh bantah. Tapi nanti kalau kita menjawab, ini teologi kami, om bantah terus itu kawan. Nanti aku buka datanya. Aku tidak akan mengambil profesor, doktor, ini nggak usah. Cukup tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Kemenak, Quraisy Shihab, sama Jalalain ya. Itu aja nanti kita buka kawan. Yang disuruh sujud itu, nah ini kawan.